Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sahabat Al-Hikam, santri Al-Hikam, Baraya Al-Hikam, kata Pak Haji. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat zahir dan sehat batin. Sebentar lagi setelah kita pengajian, sekarang mal supaya sehat zahirnya, kita olahraga. Insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, pagi hari ini Hikam ke-92. Bagus, pagi hari ini materinya mengenai tingkatan kualitas ibadah kita. Apakah tingkatan kualitas ibadah kita ada di level mana? Ada 3 tingkat. Tingkat am, tingkat yang paling awal. Tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga. Kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus saniyah wa tis'un min hikamil Atha'iyyah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafi. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala demi sesuatu yang dia harapkan darinya atau menolak dengan ketaatannya dari datangnya siksa darinya, maka berarti ia belum melakukan kewajiban sifat-sifatnya. Man abadahu li syai'in, siapa orang yang ibadahnya karena tujuan tertentu. Gitu Pak Didi. Faman abadallahu ta'ala li syai'in yarjuhu minhu fid dunya aw fil akhirah. Ibadah seseorang tujuannya tujuan dunia maupun akhirat, ingin kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Contoh, ingin kebaikan dunia li taisil arzak misalnya, ibadahnya itu karena tujuan ingin lancar rezeki, ya. Auli syifa'il amrod, ibadahnya itu tujuannya atau ingin sembuh dari sakit. Auliyadfa bi ta'atihi wurudal uqubah, atau ibadah itu tujuannya hanya karena takut siksanya Allah, baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Di dunia takut ripuh, ya, apalagi di akhirat takut neraka. Maka ibadah yang seperti ini fama qama bihaqqi awsafi, ibadah yang seperti ini, ibadah yang hanya sekedar tujuannya ingin menggapai kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ibadah yang tujuannya hanya sekedar ingin menggapai atau takut karena siksa dunia maupun siksa akhirat, ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang tidak sesuai dengan hak-haknya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Ini makna dari sisi lafzi.
Secara syarahnya qultu annas fi ibadatillah bi itibari ikhlasim ala salasati aqsa. Pak Zaki, derajat keikhlasan ibadah seseorang itu ada 3 derajat, ada 3 tingkat. Kita ceknya masing-masing ya. Masuk tingkat berapa kita ini Pak Asep? Yang pertama, faminhum may ya'budullaha khaufan min uqubatihi muajjalatan aw muajjalah. Tingkatan yang pertama, mereka ibadah kepada Allah itu karena takut siksanya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Faminhum may ya'budullaha khaufan min uqubati muajjalatan aw muajjalah. Autom fi rahmatihi wa hibzihi ajilan wa ajilan. Tujuan ibadahnya itu ingin meraih kebaikan dunia maupun meraih kebaikan akhirat. Di dunia hoyong lancar usaha, hoyong segala macam, naik jabatan. Di akhirat hoyong kenging surganya Allah yang surga pangluhurna, surga Firdaus. Wahum awamul muslimin. Kualitas ibadah yang seperti ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang Islam, ya, termasuk kita, Pak Asep. Wahaza ibadatun ma'lulun. Kualitas keikhlasan ibadah yang seperti ini nilainya rendah, Pak Nurman. Bukan tidak bernilai, tapi nilainya rendah. Ini kualitas yang pertama. Ya. Daik tahajud nate karena yang masalah. Lamun masalah mah hudang jam 3. Jadi tujuan ibadahna karena hayang selesai masalah. Daik baca surah Waqiah teh. Al-Waqiah wa huwa suratul ghina. Waqiah teh suratna surat meraih harta kekayaan. Maka tujuan membaca Waqiah nate hanya hoyong beunghar Pak Asep. Ini kualitas yang pertama, kualitas yang rendah. Baik nama baik, ngan kurang sempurna. Loh, nanti kita bandingkan baca Waqiah yang seperti apa, ya? Yang level awal, level 2 dan level ketiganya. Jadi kualitas yang pertama, faminhum may ya'budullaha khaufan min uqubatihi. Tujuan ibadah kepada Allah apapun ibadahnya. Salat 5 waktu, baca Quran, sholawat kepada Rasul, zikir dan lain sebagainya, tujuannya hanya untuk meraih kebaikan dunia dan meraih kebaikan akhirat. Tujuannya untuk takut siksa dunia, takut siksa akhirat. Wahaza ibadatun ma'lul, kualitasnya rendah. Dan ini wahum awamul muslimin, ibadah orang am, termasuk kita, ya. Maka dengan pengajian ini kita tingkatkan nanti kualitas ke level yang kedua. Maka pantas pidato Rasul qala alaihi salatu wassalam laulan nar ma sajada lillahi sajid. Kalau nggak ada api neraka mah nggak akan ada ibadah. Kalau nggak ada api neraka mah nggak akan ada yang sujud. Sindiran untuk orang ibadahnya karena takut api neraka. Pazaki level 2, wa minhum may ya'budullaha mahabbatan fi zatihi wa syauqan ila liqa'ih la tam'an fi jannatihi wa hibzihi wa la khaufan min narihi wa nakali wa hum al-muhibbun al-ashikuna minas sa'iri. Kualitas yang kedua Pak Zaki, orang yang ibadah kepada Allah itu bukan ingin surga, bukan ingin neraka, tapi sekedar mahabbatan fi zatihi wa syauqan liliqa'i, cinta we ka Allah dan rindu kepada Allah. Merindukan azan, bika azan tadi tungguan. Irahanya alat azan lohor teh Pak Ibnu can adan-adan ieu teh ditungguan naun sabab mahabbatan fi zati wa syauqan liliqa'i.
Ngurus beres zuhur asar adzan asar ditungguan padarni. Setengah jam sebelum asar sudah riweuh mandi wudu bersiap-siap. Naon sabab mahabbatan wa syauqan ilallah. Adzan ditungguan paidan gitu tuh. Insya Allah ya. Azan maghrib ditungguan, azan isya ditungguan. Adzan subuh ambar barusan jam 4 sudah ngebangunkan ya. Da kedengaran kesana alhamdulillah bae. Diintip diwetanya. Ditungguan naon mahabbatan fi zati wa syauqan liliqai la tam'an fi jannati tihayang naon dia akan mengharapkan surganya Allah wala khaufan min nari dan tidak takut akan nerakanya Allah semata-mata mahabbatan fi zatihi wa syauqan liliqa. Ibadah nate tahajud nate salat fardu nate baca Quran nate ya. Zikirnya teh sholawatnya teh bukan semata-mata ingin selesai problem ya, itu mah resep. Dengan baca Qurannya teh nikmat we syauqan wa mahabbatan lillah. Nah kualitas ibadah yang seperti ini adalah wahwa tamul ibadah, kualitasnya sempurna ya, kualitasnya sempurna. Wahum al muhibbun al ashikuna minas sairin, itulah ahli-ahli yang cinta kepada Allah, pecinta Allah, perindunya Allah. Pandang hoyong teu urang dipasihan gelar pecinta Allah, hoyong teu urang dipasihan gelar perindunya Allah. Tingkatkan kualitas ke level yang kedua ya. Bukan berarti level yang pertama awal, bukan. Tahap awal nggak apa-apa, tahap semua juga dari tahap awal dulu ya. Ini kualitas sempurna. Wahum al muhibbun al ashikuna minas sairin. Jadi ibadah yang dia lakukan, apapun ibadah, taklim yang dia lakukan ya semata-mata cinta ke Allah, resep ke Allah, rindu kepada Allah. Dan yang terakhir yang ketiga level expert ya, kamil mukamil, sempurna dan lebih sempurna lagi. Pacarhum wa minhum may ya'budullaha qiyaman biwazaifil ubudiyah wa adaban mi'a azamatir rububiyah. Kualitas yang ketiga ini super ya, di atas sempurna apa namanya? Istimewa ya. Di atas sempurna kualitas istimewa, yaitu orang yang ibadahnya kepada Allah bukan ingin surganya Allah, bukan takut dari api neraka, bukan sekedar cinta dan rindu kepada Allah, tetapi ini semata-mata qiyaman biwazaifil ubudiyah, semata-mata mengaku aku ini hamba, wa adaban ma'azamatir rububiyah, dan adab kepada Allah. Allah adalah Tuhan aku ini hamba, harus mengabdi kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah karena adaban ma'azamatir rububiyah, karena aku sebagai manusia ini hamba dan Allah ini sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka seorang hamba harus mengabdi kepada Allah, titik, tidak ada tujuan yang lain. Ini yang paling sempurna kualitas ibadah. Sidqan fil ubudiyah wa qiyaman biwazaifir rububiyah wa humul muhibbunal arifun. Mereka lah kualitas yang istimewa ini, para arifin billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu Pak Ijang. Salat itu ibadah nikmat, salat Allahu Akbar semata-mata mengaku dirinya hamba, mengaku dirinya hamba dan adab kepada Allah sebagai Rabb. Teu aya kapikiran hayang lancar usaha, teu aya kapikiran hayang dan lain sebagainya, hayang naik jabatan itu ini kualitas istimewa, dan ini enggak mudah Pak Dada ya, ini enggak mudah. Urang kadang-kadang aya keneh we nyelip baca Waqiah teh nyelip we yang al-fulus hayang seueur gitu. Itu pun enggak salah.
hanya pelan-pelan kita tingkatkan kualitas. Ya, ketika seseorang baca surah Waqiah, ya, karena tahu dalam hadis dijelaskan bahwa al-Waqiah wa suratul ghina. Waqiah itu suratnya untuk meraih kekayaan, Pak Ijang. Ini hadis. Ya. Man qara'a daiman, barang siapa yang membaca Waqiah dawam tiap malam, minimal satu hari satu marot, satu hari satu kali minimalnya, lan tusibu faqatan abada, tidak akan mengalami kesulitan. Itu hadis. Bagaimana cara menerapkan hadis ini? Bagi yang kualitas level awal, ketika dia mendawamkan Waqiah itu, maka Allah anugerahkan kekayaannya hanya sekedar sampai kepada dirinya, Pak. Jadi mun beunghar teu beunghar meh nawe hungkul, anakna maripu. Urang yang gitu tuh. Tetapi kalau kita membaca Waqiah itu, walaupun kita tahu Waqiah itu adalah suratul ghina, tetapi ketika kita membaca surah Waqiah ini sudah nggak ingat lagi kepada untuk magnet rezeki, udah nggak ingat lagi. Tetapi yang dia ingat pakai level kedua kualitas ibadahnya dengan cara bahwa Waqiah ini adalah ayatnya Allah, surat dari Allah ke orang masa ayat surat te Allah kekasih Allah, jangan surat te Allah hanya orang baheula keleutik ya, sok susuratan baheula diinget tuh ya, dibaca surat teh make naon kertas anu seungit teh geuningan baheula ya. Ya, ambar moal ngalaman da eta mah zaman jadul. Moal ngalaman ambar pasabab zaman ayeuna mah usum WA, usum video call ya. Baheula mah can usum WA, can usum video call baheula mah susuratan, surat teh seungit, amplopna warna-warni ada gambaran gitu. Nah, pakai apa ngalaman orang baheula. Ya Allah ya ilahan. Ya. Panul mah ngalaman keneh teh baheula gitu. Ngalaman panul. Ya. Aja ngalaman panul kitu nya. Ngalaman. Cau. Jadi ketika dia baca Waqiah dengan level yang kedua, semata-mata resep itu surat Allah, cinta karena Waqiah teh karena cinta ke Allah. Maka akan Allah keluarkan fadilah Waqiah itu ya, bukan dia sekedar dia keluarkan fadilah Waqiah itu kepada dirinya, tapi anak-anak lagi ngilu baleunghar pada diri. Hayang nu mana kualitas urang, hayang beunghar sorangan pakai niat kualitas yang pertama, hayang beunghar jeung keturunan urang pakai niat kualitas yang kedua. Ini ilmu nggak ini? Ilmu daging tidak ini? Apalagi kalau ingin fadilah itu tembus kepada anak dan cucu sampai 7 turunan, pakai cara kualitas yang ketiga. Bahwa membaca Waqiah itu bukan sekedar ingin penarik rezeki, bukan sekedar cinta kepada ayatnya, hanya sekedar mengakui bahwa aku ini hamba, Allah ini Rabb. Maka Allah akan gelontorkan fadilah Waqiah bukan sekedar kepada anaknya. Lihat ya, inno summa in rafa'ta himmataka ala talabil huzud subbat alaikal huzuz, maka fadilahnya itu Allahu bihibdil aulad wa auladil aulad wa auladil aulad. Allah akan limpahkan keberkahan Waqiah itu bukan sekedar untuk dirinya, tapi Allah limpahkan keberkahan Waqiah kepada anaknya, anak-anaknya. Berarti naon tah? Incunya. Geus incu anakan deui naon eta? Betul. Jangan-jangan Pak Haji Dadang urang bisa kieu teh. Itu amalan kolot urang baheula. Ya. Jangan-jangan orang bisa sukses seperti ya Pak Asep. Itu adalah wakana abuhuma sholihan. Ternyata kesolihan orang tua
Kesolehan orang tua itu menjadi efek kebaikan Allah akan anugerahkan Allah kepada anak, kepada incu, kepada siapa lagi anaknya incu naon namina cicit anakan deui naon namina cucu anakan deui naon cocok. Masya Allah tuh summa inrafat himmatu qala tabghud subat alaikal khuzun, maka Allah gelontorkan fadil. Ini contoh wakilnya ya, contoh wakil. Hadis tidak salah, tetapi penerapan hadis orang harus sempurna Pak Ijaz. Lamun orang membaca waqiah sekedar tujuannya lil ghina karena hadis mengatakan seperti itu, Allah anugerahkan buat diri sendiri. Budak mantep lebar teu urang tadi lebar. Maka di Hikam 92 Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita naik ke level 3 langsung gitu. Naik ke level 3 ibadah bukan karena pamrih sesuatu, tapi ibadah kepada Allah semata-mata ngaku hamba ini sekedar hamba saja, mengakuin dengan sepenuh hati, dengan iman hati bahwa saya ini sekedar hamba Allah dan Allah sebagai Rabb titik. Salat urang Allahu Akbar mesti nyangakeun abdi rumaos abdi hamba salira. Ketika orang sodako abdi nyangakeun Gusti tiasa sodako teh sanes hoyong. Nah kan rata-rata pan kitu daek sodako teh keur mancing aya paribasa. Dan memang tidak salah ya, as-sodako tadfa'ul mal, tidak salah. Hadis mah hanya sebagai orang kualitasnya penerapan pengamalan sehari-harinya. Apakah mau menggunakan kualitas yang biasa-biasa atau menggunakan kualitas yang luar biasa? Kalau yang biasa-biasa berarti fadilahnya cukup buat diri sendiri, padahal anak-anak nggak kebagian. Tah urang mah geus ngaji di Hikam 92 supaya kualitas ibadah urang kualitasnya super, maka insya Allah dengan menggunakan kualitas ibadah yang istimewa Allah anugerahkan fadilahnya apapun itu, bukan untuk kita aja pacaran ya. Barudak urang balager, amin Allahumma incu urang saroleh ya, buyut urang saroleh jadi pejabat anu manfaat anu penuh berkah. Tah mata kepada bahasa kolot budak teh kudu ditirakatan. Maksudna mah ieu ya, maksudna budak kudu ditirakatan tah ieu kualitas yang istimewa urang anu efekna engke bakal ka incu anak urang di tukang. Pandang da urang mah moal lila meureun nya ayeuna usia sabaraha tahun pandang 20 teh. Ya Allah, seandainya urang ayeuna yusbana sami sinareng Rasulullah 63 tahun lamun dihitung sabaraha deui pada pur awal coba. Tinggal 5 keturunan urang sok mata urang ayeuna sing leget ibadah teh nya. Kapangihna ku budak urang engke, kapangihna ku incu urang engke ya, kapangihna ku cicit urang engke. Wa kana abuhuma sholih. Orang-orang naon abuhuma sholih, ayah yang soleh ya, ternyata itu berpengaruh kepada orang. Ayah yang soleh, kakek nenek yang soleh, nenek moyang urang yang soleh. Wa kana abuhuma sholiha, ternyata itu berefek kepada keturunannya. Masya Allah. Itunya Pak Haji Yusuf seberapa tahun ayeuna 23. Alhamdulillah. Bonus lagi, aduh luar biasa. Coba. Itu rahasia sehatnya bagaimana bisa sehat seperti itu. Ya. Kita berguru kepada beliau, coba. Yusuf 68 tahun tapi manjak menglayang masih wah kecil menglayang. Masya Allah ya.
Manglayang sudah beliau taklukkan coba. Ya makanya yang lindai bener. Camping iba. Camping, orang lain mah kedinginan. Ya. Payana orang lain mah kedinginan, beliau mau mandi jam 1. Coba. Payana mandi enggak? Dewa. Oh. Ternyata air di jam sekian itu luar biasa. Itulah sahabat, di hikam yang ke-92 ini kita dapat ilmu di pagi hari ini bahwa kita berupaya ya belajar meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah bukan untuk tujuan apa-apa, tapi tujuannya semata-mata sujud we ka Allah. Semata-mata tujuannya rumaos diri ini hamba, rumaos Allah adalah Rabb. Allah adalah Tuhan yang wajib kita ibadah, yang wajib kita sembah. Adapun fadilahnya ngakeun Gusti langkung uninga. Fadilah maca Quran Gusti langkung uninga. Fadilah salat tahajud Gusti langkung uninga. Fadilah dan segala macam amal ibadah itu mah udah enggak usah diingat-ingat lagi. Paijang ku Allah digolontorkeun nagileun ka urang hungkul, tapi ku Allah digolontorkeun ka urang, ka anak urang, incu urang dan lain sebagainya. Amin Allahumma. Mata tong anehnya ketika ada anak bau, anak nakal, sulit diatur. Ketika ayahnya wafat, berbalik 180 derajat. Jadi soleh, jadi mubalik. Itulah salah satu bukti nyata ya, kesolehan sang ayah, kesolehan sang kakek, kesolehan sang nenek itu akan berefek kepada anak. Tah urang mah ayeuna urang mikirkeun teh keturunan. Pikirkeun keturunan urang, bismillah sing legat dina ibadah, niatna lempengkeun ka Allah, nya teh niat kagigir ka kanan ya. Da geus ngaji ayeuna mah kudu kamari-kamari. Mun kamari-kamari mah wajar ya. Kamari-kamari mah wajar, urang maca waqiah yang beunghar, maca 2 salat duha yang beunghar, naon deui tahajud yang selesai. Eta mah tidak apa-apa, itu pun tidak salah. Kadanya itu pun tidak salah hanya karena urang mah geus ngaji, tingkatkan kualitasnya. Itu payahna. Tingkatkan kualitas apa didin, Pak Ijang semuanya ya. Tingkatkan kualitasna, dabongan bet ngaji. Gitunya. Alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayakin